saat dia mengeluarkan satu statement itu bisa berefek luas gitu, untuk DPR RI kan. Kayak kemarin ada di Nasdem itu Sahroni ya, dia mengatakan masyarakat yang ingin membubarkan DPR adalah orang paling tolol sedunia gitu. Mungkin dia tidak menyangka bahwa responnya akan sangat buruk ya. Walaupun di sisi lain sebetulnya itu ada benarnya juga dalam tanda kutip ya, karena memang kan DPR itu penyeimbangnya pemerintah kan, maksudnya penyeimbangnya presiden juga, tapi penyampaiannya tadi gitu kan ya. Dia salah karena dia itu wakil rakyat. Harusnya yang dia bilang tolol itu ada pemerintah. Betul. Rakyat. Kan dia wakilnya rakyat. Harusnya kan dia memang mewakili masyarakat. Jangan kita lagi yang di... Oke. Pin, gimana Pin? Ini kayaknya lagi rame-rame DPR nih, kayaknya kita harus bahas juga nih politik nih. Ini kita sebagai... Kita harus ikutan juga. Ikutan juga. Karena sebagai masyarakat bersuara kan, demokrasi. Dan kita pengen lihat dari sudut pandang kita kali ya. Betul. Ini kayaknya udah banyak yang nungguin juga. Keluarga kita tapi. Kan sekarang lagi beberapa waktu belakangan inilah ya. Jadi banyak sekali nih pro kontra berkaitan dengan cara komunikasi dan penerimaannya juga mungkin ya. Karena kan banyak sekali orang yang dia itu asal ngomong aja gitu. Asal ngomong. Entah itu memang dia ngomongnya kayak gitu, entah itu terlepas dari yang dipelintir-pelintir atau video lama lah dan lain-lain gitu kan. Tapi kan ini kayaknya fenomenanya bukan hanya terjadi sekarang gitu kan. Ini kan dari dulu sebetulnya. Tapi kayak meledaknya tuh sekarang gitu. Mungkin karena ada trigger dan lain-lain. Tapi kan itu fenomenanya memang dari lama. Karena kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja kali ya. Jadi di saat orang mulai susah itu, dia sangat mudah terpancing gitu. Sangat mudah untuk terprovokasi ya. Apalagi statement-statement para wakil rakyat gitu kan ya. Itu dia. Kadang-kadang kalau menurut gue sih kayak orang yang kurang sadar bahwa dia public figure gitu. Dia adalah pelayan publik gitu. Sehingga saat dia mengeluarkan satu statement itu bisa berefek luas gitu. Untuk DPR RI kan. Kayak kemarin ada dari Nasdem itu Sahroni ya. Dia mengatakan masyarakat yang ingin membubarkan DPR adalah orang paling tolol sedunia gitu. Mungkin dia tidak menyangka bahwa responnya akan sangat buruk ya. Walaupun di sisi lain sebetulnya itu ada benarnya juga dalam tanda kutip ya, karena memang kan DPR itu penyeimbangnya pemerintah kan, dia penyeimbangnya presiden juga, tapi penyampaiannya tadi gitu kan ya. Dia salah karena dia itu wakil rakyat. Harusnya yang dia bilang tolol itu ada pemerintah. Betul. Rakyat. Kan dia wakilnya rakyat. Harusnya kan dia memang mewakili masyarakat. Jangan kita lagi yang di... Jadi kalau misalnya rakyat yang dia wakili pengen dia dibubarkan, bukan nyalain rakyatnya, evaluasi diri lah. Benar. Berarti ada yang kurang tepat gitu. Di saat rakyat kecil dipaksa untuk bayar pajak dengan segala macam hal lah, dipotong ini, potong itu, lalu mereka mengeluh kurang. Ya kasarnya ini, kalau lu aja kurang gimana kita? Kalau lu aja kurang gimana kita? Kan itu kan tidak terlihat dia punya empati kepada rakyat yang diwakili. Jadi emang dari cara komunikasinya, maksudnya kayak sense of crisisnya itu nggak ada gitu ya. Harusnya kan, oh ini rakyat itu lagi kayak gimana sih gitu. Nah dia tuh menyamakan lu, kalau kita lah di komunikasinya kan yang paling penting adalah gimana caranya kita menyamakan kan? Iya kan? Kita sebagai praktisi komunikasi nih, jadi menyamakan dulu gitu, sehingga perspektifnya sama, POV-nya sama gitu ya. Baru dia bisa bicaranya itu mewakili rakyat, gitu. Ini kan mulai aneh secara pikirnya. Maksudnya di saat dia mulai memikirkan gini sih sebenarnya. Mungkin dia nggak sadar di saat dia memilih menjadi seorang wakil rakyat, menjadi seorang pelayan publik, harusnya dia udah selesai sama dirinya. Ada beberapa artis yang
Nah, gue dulu waktu jadi artis per jam dibayar sekian gitu. Kenapa nggak jadi artis aja? Kenapa lu ngelayanin publik? Apa lu gitu? Maksudnya, kalau masih belum selesai dengan diri sendiri, ya jangan ngurusin umat, gitu. Jangan ngurusin masyarakat gitu. Takutnya sih gue, kecurigaan gue, mudah-mudahan gue salah. Mereka itu masuk ke politik bukan untuk pelayan publik, tapi emang cari makan, cari kerja. Cari kerja dia. Harusnya dia sebagai pelayan publik yang mewakili masyarakat, nggak lagi berbicara tentang gue dulu digaji segini gitu. Ya kalau lu mau kaya bukan jadi pelayan publik. Betul. Kalau lu mau kaya jadi pengusaha, jadi artis, itu pas itu. Apalagi ada yang pas ditanya nanti anggaran ini kemana, kenapa nanya? Itu bukan duit lu, maksudnya. Itu kan karena kita nggak tahu sih. Gue lah secara pribadi gue nggak paham cara pikir mereka itu kayak gimana gitu. Kayaknya beranggapan bahwa jabatan publik itu kayak perusahaan gitu. Dimana ya gue udah masuk, ya udah lu ngapain nanya gitu. Padahal yang dikelola adalah negara. Di mana negara itu ada masyarakatnya, dan masyarakatnya milih dia. Artinya kan dia lebih peduli lah. Benar. Dan itu juga yang akhirnya kan kayak banyak ya masyarakat juga kecewa dan lain-lain gitu kan. Akhirnya merembet kemana-mana dan lain-lain. Nah, tapi kan kalau kita tarik benang merahnya lagi-lagi kan yang DPR-nya ini maksudnya dari perilakunya, dari cara komunikasinya gitu kan ya, tidak ada empati, bahkan jangankan mewakili rakyat gitu, lu berempati ke gua aja enggak gitu kan. Lu diri sendiri lah. Iya, mendingin diri sendiri. Tapi gitu ini kan. menarik Pak, menarik. Ini buat masyarakat nih, menarik. Kalau misalnya teman-teman masyarakat itu beranggapan bahwa anggota DPR itu tidak punya empati, mikirin diri sendiri dan segala macamnya. Betul. Oknum-oknum. Iya, betul. Kenapa? Karena cara tidak semua ya, tapi kebanyakan anggota dewan, DPRD, provinsi, kota dan segala macam itu menang dengan cara yang dalam tanda kutip tidak terlalu baik gitu. Walaupun mungkin ada juga masalah suap, masalah kasih uang bensin, masalah kasih karpet masjid, masalah itu dianggap normal gitu. Padahal itu adalah bentuk penyogokan, bentuk suap, dan berarti saat dia nyuap itu dia sedang mementingkan diri sendiri biar menang. Dia menghalalkan segala cara untuk menang. Oknum ini ini menghalalkan segala cara untuk menang. Lalu kita berharap setelah dia terpilih dia bagus gitu. Maksudnya itu dari awalnya juga. Dari awalnya udah tidak baik. Itu sama dengan orang nanam mangga, ditanam sama dia tahu pohon mangga, ditanam sama dia. Terus pas sudah besar, kenapa pohon mangga yang tumbuh? Dia berharap durian. Kan nggak rasional gitu. Bagaimana mungkin orang berharap dari sesuatu yang curang menghasilkan sesuatu yang baik? Karena fondasinya aja udah nggak baik. Walaupun itu jadi PR kita bersama ya. Maksudnya, masih banyak masyarakat kita yang butuh edukasi ya. Betul. Masih banyak masyarakat kita yang terlalu mudah untuk dimanipulasi, diperdaya dan segala macam. Itu jadi PR sendiri. Tapi memang politik di Indonesia itu masih sangat syarat dengan segala bentuk kecurangan, segala bentuk. Sampai kemarin gua dengar satu podcast itu biaya politik untuk jadi anggota DPR RI itu di Jakarta itu lebih dari 50 M. Wow. Ada yang 100 M nggak lolos juga. Berarti kan kebayang gimana biaya politik yang tinggi dan bagaimana mereka mulai menghalalkan banyak cara gitu untuk bisa menang. Berarti kan kita nggak tahu dia punya tujuannya itu apa sehingga dia menghalalkan segala cara. Terus pengen yang bagus misalnya masyarakat pengen bagus, ada yang bagus. Gue pernah ketemu beberapa calon anggota dewan yang bagus, nggak mau nyuap, nggak dipilih. Nggak ngasih gue lah. Kepitisnya ada duit nggak dipilih. Yang nggak nyogok itu yang bagus. Tapi yang nggak nyogok itu nggak dipilih. Karena kepitisnya. Terus curhat lah. Giliran ada mahasiswa curhat, Pak, lagi begini, anggota dewan dulu aja waktu pemilu
minta suara gini. Sekarang kita lagi susah begini, kayak nggak ada harga dirinya, gitu kan. Terus gue bilang sama dia, dulu lu waktu nyobrol dikasih duit nggak? Dikasih. Ya udah emang gak ada harga dirinya. Emang bener ya. Lu kasih tuh berapa 200.000, 500.000 itu harga diri lu segitu tuh. Iya. Tapi kan kesalahan yang dilakukan terus-menerus menjadi normal sehingga tidak lagi menyadari kalau itu kesalahan. Iya, betul. Karena itu emang jadi ini menormalisasi kan. Normalisasi. Ya udahlah emang kayak gini gitu. Jadi dia tidak lagi tahu bahwa itu adalah suap. Ya. Karena gratifikasi kan masyarakat di saat pemilu kan pemilik otoritas dan pengambil keputusan. Betul. Kan jadi kan ya? Betul. Karena ini lagi nyalon nih. Dia memiliki otoritas, punya suara, jadi dia mengambil keputusan mau pilih yang mana. Di saat dia diberikan sesuatu, baik itu bentuknya karpet masjid, bentuknya aspal jalan, bentuknya apalah namanya kan, itu adalah suap. Itu adalah suap. Dan saat dia terima itu, berarti dia sebenarnya adalah seorang koruptor dalam lingkup kecil. Karena menerima suap sebagai pemilik otoritas. Sehingga keputusannya dia akan terpengaruh dengan suap itu, gratifikasi itu. Itulah kenapa dalam dunia pejabat publik tidak boleh menerima kayak misalnya nikahan tuh dia terlalu. Waktu itu ada boleh tuh ada Hakim Agung Artijo itu kan ya. Dia dikasih kalau nggak salah dikasih lukisan, terus bilang saya nggak bisa terima ini karena ini bisa jadi gratifikasi. Gratifikasi. Karena dia pengambil keputusan, dia punya otoritas. Saat ada keterikatan, maka ada kemungkinan dia tidak lagi objektif. Nah, itu terjadi pada masyarakat yang saat itu memiliki otoritas, disuap. Ya itu akhirnya ya dampaknya panjang, efek dominonya banyak ya. Sampai sekarang gitu dan lain sebagainya kan. Dan ya terlepas dari ada mafia dan lain sebagainya. Tapi kan itu emang nggak akan bisa dikorek kalau memang baik semuanya gitu kan. Ya itu kan banyak berarti. Kalau yang kemarin ini gue sempat baca juga nih, ada struktur manusia untuk meaningful dan sustainable itu kan katanya kan struktur pikir, struktur hidup sama struktur duit gitu. Struktur pikirnya itu kan how you process reality. Jadi gimana cara mereka ngeproses realitas yang ada. Termasuk yang tadi, realitanya adalah seperti ini. Nah, berarti kan struktur pikirnya yang banyak harus PR kita bersama untuk merubah juga gitu kan. Struktur edukasi itu. Iya, ke masyarakatnya dan bahkan itu kan yang meme di sosmed itu. Lu kalau mau jadi dosen harus S1, S2 lah kan minimal kan ya, S2 lah. Beneran lagi. Iya. Itu. Terus lu kalau jadi DPR nggak harus S2 gitu kan. Kecil bisa. Iya. Banyak juga kan tuvelnya berapa dan lain sebagainya gitu kan. Ya kan struktur pikirnya juga memang itu yang paling berpengaruh gitu kan di masyarakat dan juga di calon anggotanya. Terus juga struktur hidup kan. How you organize your day katanya kan. Gimana cara kita mengorganisasikan hari-hari kita dan kelihatan maksudnya kayak yang tadi lu bilang, kalau memang dari awalnya dia mengorganisasikan hari-harinya untuk nyuap orang gitu kan, berarti kan nggak jauh beda setelah itu dia akan melakukan organisasi yang sama, pengorganisasian yang sama terhadap kegiatan-kegiatan dia. Dan memang itu yang dilakukan, iya kan? Dan dia udah jelas nyuap nih untuk dapat sesuatu hal ya, baik itu jabatan dan lainnya. Terus tukang suap ini yang disuap ini berharap tukang suap ini pas udah jadi bagus, ada rasional. Itu dia struktur pikir tadi kan. Struktur pikir ya. Mulai tidak rasional dia. Iya. Struktur pikir kan terus struktur hidupnya kan, organize-nya ya, mengorganize-nya. Berarti kan kayak yang lu tadi misalkan kita turun ke lapangan, ngapain kita? Ngasih duit. Iya kan. Udah tuh nyata-nyata kan, itu kan udah jelas-jelasnya gitu kan, rahasia umum. Ngasih duit misalkan kan, oknum tertentu ini kan. Pas ngasih duit, berarti kan itu cara dia mengorganisasikan hari-hari dan cara berpikir dia. Artinya kalau setelah dia terpilih, kemudian dia mengorganisasikan dirinya, maksudnya mengorganize dirinya di saat rapat ya kan, terus dia tidur dan lain-lain, emang pas dulu aja gue ngeluarin duit untuk dapat posisi ini, ya sekarang juga gue tinggal udah nyampe gitu impian gue. Gue butuh balik modal. Iya, ada yang seperti itu walaupun nggak semuanya gitu. Nah ini yang terakhir nih, itu struktur duit, jadi struktur pikir, struktur hidup, struktur duit, PHD lah ya. PHD ya. Iya.
ya how you handle mental blocks around money katanya kan. Jadi mental block tentang uangnya tadi kayaknya Pin. Yang lu bilang dia itu masuk ke pemerintahan ya bukan untuk melayani publik, bukan melayani publik gitu kan. Jadi ada beberapa yang seperti itu dan memang cari duit gitu. Ya. Jadi dia tuh kayak mental block around money tadi kan. Mental blocknya adalah gua kalau nggak korupsi misalkan, atau kalau gua nggak bekerja sama dengan mafia dan lain-lain gitu kan, gua nggak akan dapet duit gitu. Masih di situ gitu ya. Masih, dan karena itu menjadi satu budaya sekarang ya. Mulai yang kemarin ini lagi banyak yang aneh nih. Saking suap dan curang itu dianggap normal. Ada di daerah sana bapak-bapak ngelaporin oknum polisi. Kenapa? Karena dia disuruh bayar biar anaknya lulus. Karena kan dia lagi menyuap seorang polisi. Itu dia lapor polisi karena dia ditipu. Kan maksudnya saking harusnya berpikirnya lagi. Harusnya yang nyuap itu juga ditangkap. Oh, dia menyuap aparat negara loh. Betul. Dan diterima juga kan duitnya? Diterima sama ya aparatnya kan diterima ya. Harusnya kan aparatnya jelas ditangkap deh. Tapi karena yang nyuap harus tangkap juga. Anda sudah curang. Betul. Tapi karena itu dianggap beberapa atau banyak orang sebagai suatu kenormalan, sehingga dia juga nggak sadar kalau itu salah. Buktinya nggak sadar, dia lapor polisi. Kok ada curang lapor polisi? Dan itu kayaknya itu kan ya kalau kita ngobrol lah ini mungkin mulai sedikit ke konklusinya nih, Bin. Berkaitan dengan apa yang kita lakukan gitu, Bin. Ini berkaitan dengan tadi niat, energi yang akhirnya kayak nggak ada lagi ya. Kalau kita lihat lah di podcastnya Pak Mahfud kemarin tuh kan, sampai sebut nama sama Sudirman Said itu kan dan lain-lain gitu. Karena ternyata memang energinya seperti itu gitu, maksudnya sehitam itu, sepekat itu ternyata gitu. Jadi kayak kan disebut juga kan di podcastnya dulunya Pak Jokowi itu baik awal dan lain sebagainya gitu kan, terus bergeser setelah melihat realita, ternyata ya kalau kita bahasanya kan ekspektasi tidak sesuai dengan realita gitu kan ya. Terus juga ada patahan ekspektasi yang dia sangat jauh sekali gitu ya. Ini gimana itu? Jadi apakah kita memang kita harus berjuang terus atau akhirnya ya udah kita ikutin aja arusnya gitu? Ya, itu yang sebenarnya harus mulai di evaluasi ulang, termasuk di kita lah. Karena gue sering ngobrol sih ke teman-teman itu kan, dimulai dari diri sendiri aja. Mulai jangan terima suap gitu. Karena gini, di saat dia nerima suap, dia nggak pantas buat komentarin orang yang nyuap atau nerima suap. Sama karena juga. dia melakukan hal yang sama. Kok iya, maksudnya dimulai dari diri kita punya nilai value gitu. Oke, gue pilih lu punya visi apa gitu. Ya, beberapa tahun yang lalu 2019 kalau gue ingat banget tuh, Pak Prabowo lawan Pak Jokowi itu, Pak Prabowo punya visi yang sangat bagus lah menurut gue. Dia punya visi besar tentang Indonesia gitu. Kalah dalam artian dengan Pak Jokowi yang dia mengakui dengan sangat jujur bahwa dia sukanya baca komik gitu, Doraemon dan segala macamnya. Sehingga 2024 Pak Prabowo mulai belajar dari itu. Rakyat Indonesia gak butuh visi, joget-joget, game menang. Itu kan jadi sesuatu yang harus kita kita jadikan perhatian gitu ya. Sehingga masyarakat minimal di lingkungan kita lah mulai harus diedukasi bahwa inilah efek dari kesalahan dalam memilih pemimpin, efek dominonya, bagaimana kebijakan itu bisa mempengaruhi kita. Yang kadang-kadang bahasa-bahasa orang di bawah itu siapapun pemimpinnya sama kok, kita tetap nyari duit sendiri, kita tetap nyari makan sendiri gitu. Padahal kalau pemimpinnya bagus, dia akan membuat regulasi, membuat aturan yang itu bisa memudahkan. Betul. Kayak kita lah misalnya di platform kita tempat kita jualan, kan itu punya meningkat, dia punya admin atau apapun itu namanya, semua maunya aja. Artinya itu ada regulasinya ya? Ada regulasinya, pembatasannya berapa, karena ini terkait dengan halayak ramai dan segala macamnya. Cuman
kepemimpinan ya, kepemimpinan lagi proyeksi. Ya. Oke. Ya jadi di kepemimpinan itu banyak sekali yang memang ya dari kitanya dulu berarti ya, dari kitanya dulu. Jadi kita ngelihat yang tadi mungkin kita ngelihat how you process reality guys. Sekarang realitasnya kayak gini dan kalau berkaitan sama energi kayaknya energinya juga memang lagi di frekuensi sekian gitu di negara tercinta ini gitu kan. Dan itu memang mayoritasnya kan, artinya apa? Mayoritasnya berarti masih banyak yang tidak positif gitu, masih banyak yang negatif. Karena kan gue kemarin dengar kan ya, maksudnya yang pembahasan tentang Pak Saroni itulah, yang ngatain masyarakat itu orang paling polos dunia. Gue bilang kalau mereka pintar atau mayoritas orang Indonesia itu pintar, orang kayak dia nggak dipilih. Iya. Iya, maksudnya. Iya. Dia akan mencari figur yang punya visi, dia akan lihat backgroundnya seperti apa, dia akan tahu bagaimana memilah dan memilih. Karena yang gue pelajari lah, demokrasi itu baru bisa maksimal di saat minimal dalam satu rumah itu ada satu sarjana gitu. Oh, oke. Sehingga pilihan dalam satu keluarga itu didasari oleh pengetahuan. Karena kan enggak, karena SDM kita harus akui jujur lah, belum terlalu tinggi, tingkat pendidikannya juga nggak terlalu tinggi, sehingga belum benar-benar bisa maksimal dalam menjalankan demokrasi. Kalau kata Cak Nun kan di negara sosialis kan, negara sosialis nggak boleh ngomong gitu kan, nggak boleh protes. Nggak boleh protes. Tapi lu dibantu pemerintah, dikasih makan, fasilitasi dan lain-lain lah ya. Tapi nggak boleh protes. Nggak boleh protes ya. Negara demokratis gitu kan, negara demokratis, lu boleh bersuara gitu. Tapi lu cari makan sendiri, lu usaha sendiri gitu kan. Beda lagi di Indonesia, ngomong nggak boleh, cari makan sendiri. Itu Canun yang bilang. Canun ya. Canun yang bilang. Oke, sip. Video selanjutnya akan kita bahas tentang energi yang ini sangat-sangat penting teman-teman semua. Jadi, thank you, Pin. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.